Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan beri kami kesempatan lagi boleh berkumpul di Jumat ini untuk berdoa, untuk mendoakan orang lain, berdoa syafaat, melayani pekerjaan Tuhan, memuji nama Tuhan, bersekutu dengan kawan-kawan, membangun hubungan yang lebih akrab dan belajar firman. Ajarlah kami ya Tuhan selalu fokus kepada Tuhan dan mempersembahkan yang terbaik dan serius terhadap apapun yang kami katakan, lakukan, sehingga ya Tuhan seluruh hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang lain, memuliakan Bapa di surga dan membangun diri kami lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengenalmu secara pribadi. Terima kasih untuk kesaksian teman-teman yang menguatkan, yang menghibur, yang membuktikan Tuhan itu hidup, Tuhan Maha Kuasa dan Tuhan terus bekerja. Kami yakin setiap kami ada di dalam tangan-Mu, Tuhan sedang berkarya membentuk pribadi kami. Pakai hamba-Mu yang lemah, terbatas dan hina-dina ini, jadikan dia saluran berkat untuk kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar sebuah tema, bertahan hingga akhir. Bertahan hingga akhir. Kita diskusi dulu 3 pertanyaan. Yang pertama, menurut saudara apa kelebihan orang Kristen hingga bisa menarik orang non-Kristen untuk percaya kepada Tuhan? Coba sebutkan beberapa hal yang konkret. Apa sih kelebihan orang Kristen? Tidak takut mati, kelebihan orang Kristen. Good. Yang lain, tidak takut mati, kata Pak Indra, ya, karena maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Apalagi kelebihan kita? Mengasihi musuh. Itu sebuah etika yang sangat supreme, sangat tinggi, ya, yang tidak ada pada agama lain. Apalagi kelebihan kita? Mengasihi orang yang menganiaya kita. Jadi ada kasih yang ilahi, yang sorgawi, ya, yang tahan menderita demi Tuhan. Ada lagi? Wah, ini kalau dikasih PR, tuliskan 100 kelebihan orang Kristen nih. Bisa nggak kira-kira? Tulis buku bagus juga ya, judulnya 101 kelebihan orang Kristen dari orang lain. Wah, jadi ada 101 halaman, ya, ceritakan satu halaman, ya. Saya yakin ada banyak hal yang lain, ya kan? Ada sukacita sorgawi, ada damai sejahtera, ada kekuatan di kala kesusahan, pantang putus asa, ya. Suka menolong, berbuat baik. Jadi kita bisa lihat baik dalam pemikiran, baik dalam perasaan, baik dalam perkataan, baik dalam perbuatan, baik dalam finansial, baik dalam relasi, baik dalam komunikasi. Harusnya orang Kristen punya kelebihan itu, betul? Jadi sebenarnya indah sekali menjadi seorang yang sudah diselamatkan Tuhan, pengikut Kristus, orang Kristen. Menurut saudara, hidup siapa lebih baik? Kalau gitu, orang Kristen atau non-Kristen? Orang Kristen atau non-Kristen lebih baik? Coba pikirkan aspek sandang pangan. Secara sandang pangan, siapa lebih baik? Kristen atau non-Kristen? Makanan, pakaian, kesenangan dunia. Saudara mau jadi orang Kristen atau non-Kristen? Lebih senang mana? Sandang pangan. Dari keuangan, lebih kaya orang Kristen atau non-Kristen? Lebih banyak duit orang Kristen atau non-Kristen? Non-Kristen. Jadi dalam hal keuangan kalah nih, gak lebih baik. Tergantung definisi orang yang kaya itu mengumpulkan atau memberi, tergantung definisi. Sekali lagi itu bisa didiskusikan, ya kan? Kesehatan lebih baik atau lebih tidak baik? Lebih banyak penyakit mana orang non-Kristen, ya kan? Dari segi bisnis, lebih sukses mana? Orang Kristen atau non-Kristen? Bisnis. Ketika kamu gak bisa main kotor, orang lain main kotor, ya. Ketika kamu gak boleh menipu, orang lain menipu, ya. Ketika kamu gak jual barang palsu, orang lain jual barang palsu. Jadi baik mana? Rumah tangga sama aja. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada keluarga Kristen atau non-Kristen?
Bisa dua-duanya mungkin. Hah? Tergantung suaminya lebih keras atau istrinya. Sama-sama keras, sama-sama pecah. Popularitas, lebih terkenal orang Kristen, non-Kristen. Di negara tertentu orang Kristen ditekan sehingga kamu gak bisa populer, kamu gak bisa jadi top, ya, baik dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam pemerintahan, ada limit, ya kan? Bagaimana dengan kesenangan, dengan pergaulan, rasa aman, lebih aman mana? Tadi Pak Indra bilang gak takut mati, jadi harusnya lebih aman ya. Pensiun, non Kristen lebih bagus atau non Kristen atau Kristen? Masa pensiun, kematian tadi Pak Indra udah bilang harusnya lebih baik karena tidak ada ketakutan lagi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi tergantung definisi baik itu apa, tergantung definisi sukses itu apa, tergantung definisi kaya itu apa, ya. Tergantung definisi populer itu apa. Ada orang kaya mati diantar oleh keluarga saja. Ada orang miskin yang mati diantar satu kampung karena bapak miskin itu ternyata menolong begitu banyak anak-anak yatim piatu. Tergantung populernya bagaimana mengukurnya, ya. Apakah kalau nama saudara ada di dalam Walk of Fame di Hollywood itu lebih populer dibandingkan dengan tidak ada nama di Walk of Fame? Ya, saya kira tergantung waktu saudara meninggal berapa orang yang ngantar ke kuburan, itu menentukan lebih populer. Mungkin salah satu faktornya di situ. 3. Bila hari ini saudara diizinkan mengadu kepada Allah, kira-kira apa yang akan saudara katakan pada Tuhan? Mau ngadu apa coba? Boleh ngadu gak sama Bapak di surga? Boleh dong. Tuhan, aku udah doa 2 tahun nih, 5 tahun, 10 tahun belum dijawab nih. Mana nih janjinya, ya kan? Mau mengadu apa? Tuhan, aduh aku diperlakukan tidak adil nih. Tuhan, mengadu apa coba? Ya? Udah kerja keras banting tulang belum kaya-kaya nih. Mau mengadu apa? Kira-kira, saya yakin semua kita punya sesuatu untuk dikasih tahu kepada Tuhan, bukan? Semua orang bebas kasih tahu karena dia Bapa di surga, ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang Asaf. Mazmur yang ditulis oleh Asaf adalah sebuah mazmur ketika dia mengadu kepada Tuhan. Dan dari tulisannya itulah firman Tuhan. Mazmur inilah kita akan belajar kebenaran-kebenaran yang penting, ya. Kita baca ayat 1 sampai 5, kemudian 12 sampai 13, 17 sampai 19, 23 sampai 28 sudah diketik di situ. Kita baca bersama-sama menikmati firman Tuhan. 1, 2, 3. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa.
Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Luar biasa ya, mazmur yang sangat-sangat indah. Dari tulisan Asaf ini kita akan belajar beberapa kebenaran penting tentang perjalanan hidup, tentang lika-liku perjalanan hidup di bumi ini sampai nafas kita yang penghabisan. Yang A, pertama, realita hidup seringkali bertentangan dengan akal sehat. Itu ayat 1 sampai 5. Realita hidup, kenyataan hidup yang kita lihat itu seringkali bertentangan dengan akal kita yang sehat. Ya. Itu yang dilihat oleh pemazmur Asaf ini. Ya. Orang yang beriman mengalami kejatuhan, mengalami kesakitan, mengalami kesusahan dan kekecewaan. Kalau saudara baca lagi ayat 13, 14 sampai 16, orang-orang yang sudah percaya justru tampak lebih susah, tampak lebih buruk, bukan lebih baik. Seperti tadi diskusi kita, seolah-olah Kristen lebih baik, punya 101 macam kebaikan, tapi faktanya tidak demikian, bertentangan. Itu yang terjadi. Orang jahat, orang congkak, orang fasik, hidupnya makin baik, mujur, sehat, gemuk, makmur. Luar biasa, ini bertentangan. Di mana Tuhan? Itu seringkali mengadu. Asaf mengadu, Tuhan, percuma aku, ya, jaga diriku. Di mana? Ini bertentangan ini, ya. Pernah saudara alami seperti itu? Pernah saudara lihat seperti itu? Gak gampang, ya. Aplikasi ketika menghadapi persoalan hidup yang bertentangan dengan pikiran dan perasaan saudara. Jangan cepat kecewa dulu, jangan menyerah dulu, jangan putus asa atau kehilangan iman kepada Tuhan. Itu yang kemudian dilakukan oleh Asaf. Dia menunggu Tuhan menjawab, dia berdiam diri. Harus belajar berdiam diri dan berdoa mohon hikmat Tuhan agar saudara tidak salah jalan. Ada orang melihat kenyataan hidup itu terbalik, kemudian akhirnya salah jalan, ikut jalan dunia, ikut jalan iblis. Lebih senang gak percaya kepada Tuhan, lebih senang gak jadi orang Kristen, gak menghadapi cobaan, gak menghadapi ujian, ya kan? Sehingga bisa salah jalan. Minta hikmat, gak gampang, tapi minta hikmat dari Tuhan. Realita hidup yang bisa diubah, minta kekuatan dari Tuhan untuk mengubahnya. Itu hikmat. Dan realita hidup yang tidak bisa saudara ubah, minta kekuatan untuk menerimanya. Ada hal-hal tertentu di bumi ini kita gak bisa ubah, udah terjadi. Belajar menerima, walaupun gak mengerti, walaupun bertentangan dengan pikiran. Sebab suatu saat nanti kamu akan melihat bagaimana karya Tuhan. Ada hal yang bisa diubah, ubah. Karena kesalahan diri, karena kelemahan diri, karena sesuatu kadang-kadang jadi salah. Kita harus berubah, berani berubah. Gua gak boleh jalan ini. Gua gak boleh minum ini. Gua gak boleh makan ini. Saya gak boleh melakukan ini. Saya harus stop ini. Lakukan itu, berubah. Itu hikmat. Orang hikmat adalah tahu mengubah yang bisa diubah dan tahu menerima apa yang gak bisa diubah. Itu hikmat. Hikmat dari Tuhan. Ya. Suatu hari saya baptis seseorang. Gak sampai sebulan dia datang dan dia komplain, mengeluh, "Pak, bagaimana ini? Injil kan kabar baik, malah saya setelah terima Tuhan dibaptis, ini pencobaan bertubi-tubi. Anaknya sakit lah, suaminya sakit lah, usahanya tidak lancar lah, ya. Lalu menghadapi kesulitan ini, bertubi-tubi Pak ini. Dalam 1 bulan ini bertubi-tubi. Di mana Tuhan Yesus? Bukankah ya kabar baik itu Tuhan selamatkan aku dan berkati aku? Pernah gak saudara ketemu orang yang mengadu seperti itu, mengeluh bukan kepada Tuhan tapi kepada
Apa Tuhan kepada saudara? Mungkin dia suatu hari berkata seperti itu. Bagaimana saudara menjawab orang-orang seperti itu? Saya katakan, ibu sabar dulu. Kalau ditanya saya kenapa, saya tidak ada jawabannya. Tapi yang saya tahu, Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu maha adil, tidak berubah. Itu pertama yang ibu harus pegang. Yang kedua ibu harus pegang, di bumi ini masih ada iblis. Kira-kira iblis senang nggak ibu dibaptis? Pasti dia tidak senang. Sebelum dibaptis kan saya sudah bilang, ya, bahwa kalau mengikut Tuhan tidak selalu lancar. Iblis tidak suka, ya. Apalagi untuk orang yang baru buang berhala. Saya bilang hati-hati, mungkin ini roh yang diusir bisa gak senang. Tapi jangan takut, lawan. You harus bertahan, ya. Harus belajar tenang di hadapan Tuhan dan tetap bertahan dan berdoa dan tekun. Sama seperti orang yang baru belajar berenang, mau tenggelam, terusin, jangan stop berenang, terusin latihan. Lama-lama kamu terapung, air sudah gak masalah. Kalau iblis mengganggu kamu, menggoda kamu, mencobai kamu, kamu lawan dia dengan iman, kamu hadapi dia, lama-lama dia udah ganggu. Udah kebal. Dia ganggu kamu, kasih migrain dikit, sakit kepala, kamu datang beribadah, kamu datang berdoa, ya kan? Dia kasih kamu kelemahan, ada kesulitan dikit, kamu tidak quit, kamu tetap datang. Lama-lama iblis bilang percuma ini. Coba 3 bulan saya bilang. Lihat dalam 100 hari saya doain kamu. Apakah kamu mengalami kemenangan? Tapi saya minta kamu taat dan setia. Puji Tuhan gak sampai 3 bulan dia bilang, Pak, sekarang saya sudah bisa menang. Saya mengalami sukacita itu, damai itu, dan kekuatan dari Tuhan. Sama seperti yang dialami Asaf di sini. Dia gak mengerti. Pertama dia gak mengerti, ya kan? Kenapa bertentangan nih? Bukankah Tuhan janji orang yang tangannya bersih, orang yang tidak melakukan kejahatan pasti diberkati. Tapi sekarang makin susah. Pernah gak saudara ikut Tuhan makin susah, makin melayani makin susah, makin rajin mengasihi Tuhan makin susah. Jangan berhenti, tetap tenang, lawan segala cobaan dan ujian itu dengan iman yang kuat, maka saudara akan mengalami kemenangan. Yang B, ayat 17, 19 sampai 19. Orang benar akan menyaksikan keadilan Allah. Gak usah khawatir, keadilan Allah akan dinyatakan. Orang benar pasti akan menyaksikan keadilan Allah. Jangan cemburu dulu, jangan marah-marah dulu, jangan kesal dulu. Ada waktunya Tuhan menyatakan keadilannya. Nah, mata iman si pemazmur Asaf itu dibuka ketika dia tetap kebaik Allah. Dia tidak melarikan diri dari Tuhan, dia tidak melarikan dari penyembahan, dia tidak melarikan diri dari ibadah, dia tetap masuk ke bait Allah. Dan di situ, di bait Allah itulah dia menyaksikan kekudusan Allah, sifat Allah, kebaikan Allah, keadilan. Dia melihat itu, oh, Tuhan yang begitu maha kudus, yang patut disembah dan dipuji. Siapalah aku, debu ini? Apakah aku layak bertanya kenapa kepadamu? Apakah aku layak seolah-olah mengatakan Tuhan tidak adil, kenapa bertentangan? Dia merasa kecil ketika ada di bait suci. Ketika ada di bait Allah, dia merasa tidak ada apa-apanya, ya. Sebab akhir hidup manusia itulah kuncinya. Nafas yang penghabisan itulah kuncinya, itulah jawabannya, ya. Akhir hidup menentukan nasib manusia. Kebahagiaan orang fasik ternyata hanya sementara saja. Dia lihat keadilan Allah. Oke, you bersenang-senang, you melawan aku, you berani melakukan hal-hal yang tidak baik, seolah-olah masih makmur, sehat. Belum tentu, hanya sementara saja. Ibarat main roller coaster, saudara. Tapi roller coaster itu akhirnya kan seperti tempat yang licin, berbahaya, dan mendatangkan kebinasaan. Sementara mereka dibinasakan, seperti ditaruh di tempat yang licin, kemudian terpeleset dan jatuh. Tiba waktu Tuhan,
Orang benar akan melihat keadilan Tuhan dinyatakan. Itu ayat 18, ayat 19, dan ayat 27. Sebab itu saudaraku, janganlah iri hati, janganlah sakit hati, janganlah marah-marah bila melihat orang jahat berhasil. Bila melihat pendusta, penipu, orang-orang yang sengaja melawan Tuhan itu seolah-olah lebih sukses, lebih senang, lebih gemuk, gak usah marah, iri hati atau sakit hati. Semua itu ibarat mimpi hampa. Pemazmur menyadari dirinya yang sakit hati adalah ibarat binatang yang dungu. Itu sudah bisa baca ya, 20-22. Oh, bodohnya aku seperti binatang yang goblok, dungu. Kenapa aku menyalahkan Tuhan dan mengadu kepada Tuhan? Ya, itu kesadaran dia. Jadi belajarlah mengevaluasi motif saudara dalam beriman kepada Tuhan selama ini. Apa sih tujuan saudara? Goal? Apa sih motivasi saudara dalam mengikut Tuhan Yesus? Motif itu ada dalam hatimu. Goal itu ada yang di luar, eksternal, mencapai tujuan. Kamu ikut Tuhan Yesus karena apa? Karena mau sehat? Karena mau kaya raya secara materi? Karena mau bersenang-senang secara duniawi? Karena apa? Apa yang ada di dalam? Ya, keserakahan? Keinginan daging? Apa yang di dalam yang drive kamu mengikut Tuhan? Untuk mendapatkan tujuan-tujuan duniawi? Apakah itu? Kalau saudara pulang nanti ada waktu baca Yohanes pasal 6. Yesus menegur para murid dan orang banyak. Yesus bilang, kamu ikut aku karena kamu ingin makan roti. Mereka baru makan roti sampai kenyang. Jadi ada ikut Tuhan karena materi, pengen makanan, jasmani. Kamu ikut aku karena mau melihat mujizat. Oh, senang ikut Tuhan. Kenapa? Oh, ada show. Yesus seperti show, bikin mujizat. Kalau gak ada mujizat nanti tinggalkan Tuhan. Kalau gak ada kekayaan, gak ada dunia, nanti tinggalkan Tuhan. Dia juga tegur orang-orang banyak, kamu ikut aku karena ingin mendapatkan pengetahuan. Khususnya orang-orang Yunani yang berfilsafat, cuma ingin dapat knowledge, membesarkan otakmu. Ikut Tuhan itu karena apa? Karena ingin membesarkan otak. Dan kemudian jadi tukang kritik. Ada orang-orang begitu di gereja kan, dengar khotbah bukan untuk dirinya tapi untuk orang lain. Bagus Pak, tadi khotbahnya untuk istri saya cocok banget. Khotbah hari ini pas Pak, mertua saya kalau datang kena dia. Gak pernah dengar khotbah untuk dirinya. Kenapa? Untuk knowledge dia kemudian menyerang orang lain. Atau mengkritik pengkhotbah. Khotbah apaan itu? Saya aja bisa khotbah seperti itu, lebih bagus lagi. Motifnya salah. Lalu Yesus tanya kepada para murid, kamu juga mengikut aku karena apa? Karena mereka yang lain ditegur pada pergi. Jadi zaman Yesus juga udah banyak yang ditegur, gak senang langsung pergi. Sekarang ya. Yesus tanya kepada murid-murid, Yesus bilang, kamu tidak akan pergi juga? Untuk apa ikut aku? Lalu Petrus menjawab, ya kan? Padamu ada kehidupan yang kekal. Engkau anak Allah yang maha hidup maha tinggi. Saya harap hari ini kita mulai memurnikan motivasi kita mengikut Tuhan. Motivasi yang di dalam. Sungguhkah saudara karena kekayaan duniawi, karena kedagingan, karena materi, atau karena kamu mencintai Tuhan sebab dia lebih dulu mencintai? Cinta itu kunci, ada di hati. Why you ikut Tuhan? Why bisa setia? Di dalamnya ada cinta. Bukan cintanya kita, cinta yang Tuhan taruh di dalam. Cinta yang membuat kita mencintai Tuhan dan mencintai manusia-manusia yang belum diselamatkan. Kasih Kristus terlalu besar. C yang terakhir, beriman dan bertahan hingga akhir. Bertahan hingga akhir adalah kunci kebahagiaan. Ayat 23 sampai 28. Beriman lebih mudah kelihatannya daripada bertahan, bukan? Memulai sesuatu itu baik, tapi mempertahankan sampai akhir itu gak gampang. Melayani Tuhan pada awalnya berkobar-kobar kelihatan hebat, tapi belum tentu. Lihat dulu 3 bulan, lihat dulu 6 bulan. Itu sebabnya di agensi yang mau melayani Tuhan, kita buat sebuah peraturan.
ibadah dulu 6 bulan dengan setia. Kemudian baru mulai melayani. Karena bertahan itu adalah pelajaran yang lebih sulit daripada memulai. Beriman kepada Tuhan, dengar KKR bisa langsung percaya, kemudian didoakan altar call, tapi bertahan dalam mengikut Tuhan sampai nafas penghabisan, itu sebuah pelajaran yang tidak mudah tapi bisa. Itu yang dialami oleh Asaf di sini. Akhir pergumulan pemazmur adalah tetap setia beriman, hidup dengan Tuhan melalui firman-Nya. Dia mengatakan, aku akan tetap pegang firman-Mu, aku merasakan kebahagiaan itu, aku merasakan sejahtera itu, aku merasakan kedekatan dengan Tuhan. Dan pemazmur mengatakan, suatu hari dia kelak akan dimuliakan. Ini proses sanctification, proses permulitan kita. Begitu beriman kepada Tuhan, begitu mengaku dengan mulut dan percaya di hatimu Yesus adalah juru selamat, kamu dibaptis oleh Roh Kudus menjadi warga kerajaan sorga. Pada detik yang sama Roh Kudus dikirimkan di hatimu dan mulai memimpin kamu masuk dalam proses pengudusan. Sanctification process itu progresif, terus maju, dinamis, terus maju. Ya. Ujungnya adalah apa? Pemuliaan, glorification. Ketika menghembuskan nafas yang terakhir. Hanya orang yang bertahan sampai akhir akan mengalami pemuliaan, glorification, ketika bertemu dengan Kristus. Ada yang pelan, ada yang lambat dalam proses ini. Jangan bandingkan dengan orang lain. Tuhan bekerja di setiap kita secara unik. Jangan paksa orang lain seperti kamu, jangan paksa diri seperti orang lain. Kok dia gak seperti saya ya? Saya aja datang sejam sebelumnya, dia datangnya pas-pasan. Jangan membandingkan diri. Kok dia gak seperti si Anu ya? Ini kan dia harusnya udah lebih lama. Kok begitu modelnya? Bukan posisimu untuk menunjuk orang lain. Tapi katakan, Tuhan, aku sudah berapa tahun ikut Engkau. Proses aku Tuhan, secara unik. Dengan cara Tuhan, dengan waktu Tuhan, dengan gayanya Tuhan. Gak bisa dibandingkan dengan orang lain. Setiap kita masuk ke dalam proses sanctification itu unik sekali. Itu sebabnya permulitan itu gak bisa seragam, harus berbeda, sesuai dengan pergumulan kita, sesuai dengan konteks latar belakang kita, sesuai dengan perjalanan kita mengikut Tuhan, baik secara pengetahuan, secara emosi, secara kehendak, dan juga aspek-aspek lainnya. Tapi yang pasti pemazmur yakin dia akan dimuliakan, dan dia bertekad untuk menceritakan pekerjaan Tuhan. Kalau kamu tahu suatu hari kamu menerima piala itu, bahkan bukan hanya penerima piala, itu juara, itu pemenang. Kita itu lebih dari pemenang, kita pemberi piala, the owner. Kita pemilik kerajaan sorga yang akan dimuliakan. Maka tugas kita di bumi ketika masih ada nafas itu adalah bercerita pekerjaan Tuhan. Aduh Pak, gue pemalu nih Pak, gak bisa cerita. Aduh Pak, gak bisa Pak, mulut saya kaku. Gak mungkin, kalau kamu mengalami pasti bisa cerita. You gak usah cerita Alkitab, cerita pengalaman bersama Tuhan. Itu bisa cerita karena kamu alami. Seperti kamu makan durian enak, you bisa cerita gak? Enak lo Bu Sangking, ya kan? You makan sayur lodeh enak, lontong cap gome enak, enak lo lontong cap gome masakan Cisedik, kita makan. Masa cerita itu gak bisa? Cerita apa yang Tuhan kerjakan. Cerita apa yang kamu alami, nggak usah cerita seperti Pak Edi berkhotbah atau seperti A, seperti B, seperti C. Sekali lagi jangan membandingkan diri. Ceritakan apa yang kamu alami bersama Tuhan. Cerita apa yang Tuhan lakukan di dalam hidupmu. Itu sudah cukup. Itu namanya bercerita. Kenapa? Kalau kamu tidak bercerita artinya apa? Kamu digoda untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Sebab kreditnya kamu ambil. Jasanya Tuhan kan, tapi lu gak cerita. Orang pikir kamu punya jasa. Bisa gak? Dalam kerja juga bisa, dalam hari-hari juga bisa. Ya kan? Kamu cuma cedok-cedok sayur lodeh, sayur lontong cap gome yang tadi misalnya itu kan. Orang kira kamu yang masak. Siapa yang masak? Kamu gini-gini aja di depan lontong itu. Orang kira kamu kan? Bisa mencuri kemuliaan Cisendi. Harus bilang, Cisendi yang masak. Ya kan? Aku hanya mencedok.
very dangerous. Ketika kamu menolak bersaksi, ketika kamu menolak bercerita, sebenarnya iblis sedang berbisik. Bukan karena Tuhan, bukan karena anugerah, bukan karena Tuhan yang baik. Ini karena kamu sudah berjasa, ya kan? Kamu sejak awal IGNC sudah di sini 20 tahun yang lalu. Ya, kamu tiap minggu datang setia, kamu kasih persuluhan, kamu gini, kamu gitu, lama-lama apa? Kepala kamu sudah hello, tambah gede. Itu sebabnya pemazmur mengatakan, no, aku harus cerita. Aku harus cerita ini kemuliaan Tuhan dan jasanya Tuhan. Makanya Tuhan pilih dia, orang yang mengeluh, orang yang tadi komplain sama Tuhan, Tuhan pilih dia tulis mazmur ini. Jadi firman Tuhan. Luar biasa kan? Tuhan bisa pakai orang yang bersalah, kemudian dia bertobat dan dipakai Tuhan. Tuhan bisa pakai orang yang lemah, yang seolah-olah tidak berarti, tukang komplain, bisa dipakai pemazmur Asaf untuk kemudian menuliskan mazmur ini. Jadi jangan pernah merasa gak mampu, jangan pernah merasa gak layak. Kalau bilang gak layak, ada yang layak gak? Gak ada satupun, gak ada yang layak. Mau dia punya profesor kayak, mau punya gelar di depan nama, di belakang nama, di atas nama, di bawah nama, tetap gak ada yang layak. Tapi Tuhan pilih kita, selamatkan kita, dan mau pakai kita untuk menjadi saksi. Mulai dari Yerusalem, kotamu sendiri, keluargamu sendiri, ke Yudea, ke teman-temanmu, keluargamu, ke Samaria, orang-orang yang belum mengenal Tuhan di luar keluargamu, dan ujung bumi sampai ke seluruh dunia. Kalau Tuhan kasih kesempatan mission trip ke seluruh dunia, mau pergi ke mana? Kalau perjalananmu yang terakhir hanya satu kali ikut mission trip ke tempat yang sulit, dia mau pergi ke mana? Menjadi saksi Tuhan adalah sebuah privilege, sebuah hak istimewa yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Sebab itu saudaraku, dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, bertekadlah setia dan bertahan sampai nafas yang penghabisan. Amin. Puji Tuhan. Sebab ketika kau memilih Kristus, sesungguhnya proses sanctification itu, pengudusan itu telah berlangsung, dan kelak nanti kita akan dimuliakan ketika nafas yang penghabisan bertemu dengan Tuhan. Itu kemuliaan yang lebih tinggi dari seluruh kemuliaan dunia ini yang diperoleh oleh orang-orang fasik. Ya. Itu kekayaan yang jauh lebih besar dari semua kekayaan di muka bumi ini. Itu sebuah popularitas yang lebih besar dari semua popularitas di bumi ini. Gak bisa dibandingkan. Kemuliaan yang kita terima dari Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan apapun, dengan penderitaan sebesar apapun, seberat apapun. Tak bisa dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang akan kita terima ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika kita memandang kepada Kristus dan kemuliaannya, itulah kita bisa kuat, kita bisa bertahan, kita tidak akan mundur, kita tidak akan give up, kita tidak gampang menyerah dan kemudian melakukan hal-hal yang negatif, tapi akan teguh sampai pada akhirnya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, suara hamba-Mu sudah berhenti. Dari pemazmur Asaf kami belajar, ya Tuhan, kebenaran penting ini. Banyak hal di dunia ini kami tidak mengerti, melampaui pikiran, perasaan, dan pengalaman kami. Ada hal-hal tertentu yang bertentangan, bahkan tidak ada jawaban sampai hari ini. Tolong kami, ya Tuhan, belajar menerima apa yang tidak bisa diubah, belajar mengubah apa yang bisa diubah oleh kekuatan dan pertolongan Tuhan. Tolong kami bertahan dalam segala situasi, tetap setia, beriman, bertahan hingga akhir, karena kami tahu kemuliaan yang akan kami terima melampaui semua penderitaan, kesusahan, sakit, penyakit, dan melampaui semua kekayaan, popularitas, dan godaan-godaan daya tarik dunia dan tawaran-tawaran dari si jahat. Oh Tuhan, ajar kami fokus kepadamu Tuhan Yesus yang lebih dulu mengasihi kami, sehingga kami mengikut Engkau dengan motif yang benar, yaitu mengasihi Tuhan dan demi mengasihi sesama.
dengan tujuan yang benar, yaitu memuliakan Bapa di sorga dan menantikan kemuliaan yang sempurna yang tak ternilai itu, ya Tuhan. Berkati setiap hati dan setiap telinga, ajar kami menjadi bukan pendengar-pendengar saja, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.